Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini kami dari kelompok F2 akan membahas topik tentang rekayasa, gempa, dan kita akan membahas dinamika struktur lebih khususnya. Nanti kita akan membahas konsep apa sih itu single degree of freedom dan multi degree of freedom atau SDOF dan MDOF. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari F2. Yang pertama, saya sendiri Purnama Irwansyah dengan NIM 2020D1D182. Dan yang kedua, Muhammad Tuhuma Makarim dengan NIM 2020D1D180. Dan yang ketiga, Putra Lantama dengan NIM 2020D1D183. Dan yang terakhir, Muhammad Afan Hakim dengan NIM 2020D1D176. Setelah itu, adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama adalah single degree of freedom atau SDOF. Yang kedua, SDOF tak terdam. Yang ketiga, SDOF terdam. Dan yang keempat adalah multi degree of freedom atau MDOF. Oke. Kita mulai dari terminologi. Degree of freedom. Degree of freedom itu adalah kemampuan bergerak. Jadi, kalau diistilahkan, DOF adalah yang digunakan untuk menggambarkan kemungkinan penggerakan benda tegak ketika dikenakan beban statis atau dinamis. Dalam ruang 3 dimensi, sebuah benda tegak tanpa hambatan memiliki 6 kemungkinan gerakan atau derajat kebebasan, 3 translasi, dan 3 rotasi. Ia dapat bergerak sepanjang sumbu X, Y, dan Z, berputar terhadap sumbu X dan Y dan Z. Jadi kalau misalnya sebuah benda yang berada di bidang 3 dimensi, katakan sumbu X, seperti yang ada di samping, katakan sumbu X dan sumbu Y, sumbu X dan sumbu Y yang sejajar dengan layar. Sumbu X adalah yang vertikal dan sumbu Y adalah horizontal yang sejajar dengan layar ini. Sedangkan sumbu Z itu adalah garis yang tegak lurus yang keluar dari ke layar. Nah, kalau ada suatu benda itu berada di ruang 3 dimensi, ada kemungkinan 6 kemungkinan bergerak. Jadi degree of freedom itu adalah arti kemungkinan dari suatu benda, yaitu bisa berpindah atau bergerak dari posisi semula. Jadi kalau di 3 dimensi, karena ada X, Y, dan Z, itu kemungkinan dia bisa bergerak ke 3 arah. Dia bisa bergerak ke arah X, baik itu arah positif maupun negatif. Dia bisa bergerak ke arah Y, baik itu positif dan negatif. Begitu pula dengan ke arah Z. Jadi itu sudah 3. Berarti ada 3 kemungkinan suatu benda itu bergerak di bidang 3 dimensi. Selain dia bergerak dan berpindah dari satu titik ke titik lainnya, dia juga bisa berputar atau berotasi. Jadi intinya berputar atau berotasi, memutari sumbu X dan sumbu Y, kira-kira begitu. Jadi intinya di dalam 3 dimensi itu ada 6 kemungkinan penggerakan. Yang 3 adalah translasi,
Dan yang ketiganya lagi adalah rotasi. Jadi 6 degree of freedom yang mungkin terjadi di ruang 3 dimensi. Nah, kita di sini diskusi awal kali ini kita berhadapan dengan yang namanya single degree of freedom atau SDOF. SDOF adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan struktur yang dapat disederhanakan. Kemungkinan gerakan yang besarnya signifikan ketika dibebankan, sedangkan gerakan yang kelima tadi sudah ada 6 DOF atau degree of freedom, sedangkan di single degree of freedom yang 5-nya itu dapat diabaikan. Nah, kita fokus kali ini hanya single, yaitu artinya suatu benda itu dia hanya bergerak secara dominan ke satu arah saja. Seperti yang kayak saya katakan tadi, yang 5-nya dapat diabaikan. Itu adalah di single degree of freedom. Ada pula contoh bangunan yang dibangun menggunakan sistem single degree of freedom atau SDOF. Jadi kan tadi single degree of freedom itu adalah suatu gerakan yang lainnya diabaikan, atau maksud saya satu gerakan dan 5 gerakan lainnya diabaikan. Kalau kita lihat dari struktur ini, plat beton dan kemudian ada kolom yang relatif lebih fleksibel daripada lantai beton ini. Nah, ketika dia bergerak akibat gempa, kemungkinan besar ini akan lebih dominan bergerak ke arah lateral atau ke arah kiri dan kanan. Penggerakannya akan lebih dominan ke arah samping sini. Karena kalau tegak lurus bidang gambar atau ke arah sana mengikuti arah tegak lurusnya, itu akan relatif kecil. Kenapa? Karena kalau ke arah sana banyak sekali kolom sehingga momennya akan sedikit. Sedangkan ke arah sini hanya ada 2 kolom setiap jarak-jarak tertentu. Dia akan lebih fleksibel, dan karena lantai atap beton ini terbuat dari beton yang cukup masif, sehingga dia tidak akan mengalami rotasi. Dia bergerak. Jadi ini degree of freedom ke arah memanjangnya. Dan diabaikan rotasinya juga. Diabaikan sehingga yang lebih dominan adalah penggerakan kiri dan kanan. Itulah yang dinamakan dengan single degree of freedom. Ada pula contoh lainnya seperti water tank atau tangki air yang bisa digunakan untuk menampung air. Ini tangki air beratnya cukup masif di atas, pusat beratnya berada di atas, dan kemudian tiangnya ini adalah kolomnya, seperti kolom. Nah, ini penggerakan jika bagaimana kalau bumi bergerak, utamanya adalah kiri dan kanan. Dia pasti akan bergerak ke kiri dan kanan. Walaupun pasti ada gerakan ke arah rotasi, cuman itu sangat sedikit sekali. Nah, itu yang dinamakan dominan ke arah kiri dan kanan, yaitu dominan ke satu arah saja, yang dapat disebut adalah single degree of freedom. Lebih mendominasikan ke satu arah saja. Bab 2. SDOF tak teredam. Derajat kebebasan.
Derajat kebebasan adalah derajat independensi yang diperlukan untuk menyatakan posisi atau suatu sistem pada setiap saat. Sistem tak teredam. S2F tak teredam adalah sistem di mana gaya geser atau redaman diabaikan dan sebagai tambahan akan ditinjau sistem yang bebas dari aksi gaya luar selama bergerak atau bergetar. Sistem dikendalikan oleh pengaruh atau kondisi yang dinamakan kondisi awal. Perpindahan yang diberikan kecepatan pada saat T sama dengan 0. Hukum gerak Newton. SDOF tak teredam sering dihubungkan dengan isolator sederhana tak teredam. Hubungan analitis antara perpindahan Y dan waktu T diberikan oleh hukum Newton ke-11 untuk gerak dalam notasi modern, yaitu F sama dengan mx a. Diagram free body. Diagram free body adalah suatu sketsa dari benda yang dipisahkan dari lainnya, di mana semua gaya luar pada benda terlihat jelas. Prinsip D'Alembert. Penggunaan prinsip D'Alembert yang dihubungkan dengan prinsip kerja virtual menjadi alat yang sangat berguna untuk menganalisa. Prinsip kerja virtual dapat digunakan langsung pada sistem kerja yang seimbang. Solusi persamaan diferensial gerak. Untuk persamaan diferensial orde kedua diselesaikan dengan cara mencoba-coba solusi sebagai Y sama dengan A cos WT atau Y sama dengan B sin WT. Frekuensi dan periode. Periode sangat mudah ditentukan karena fungsi sinus dan kosinus mempunyai periode 2π. Periode T dari gerak ditentukan oleh WT sama dengan 2π. Kebalikan harga periode adalah frekuensi natural, yaitu dari persamaan F sama dengan 1/T sama dengan W per T, W per 2π. Amplitudo gerak. Sebagai solusi gerak getaran bebas dari osilator tak terendam, maka memiliki persamaan Y sama dengan C dikali dalam kurung sin alpha dikali cos WT ditambah cos alpha dikali sin WT. Bab 3. SDOF teredam. SDOF teredam. Persamaan gerak SDOF teredam sigma H sama dengan 0, 1 plus FD plus Fs sama dengan P dalam kurung T. I sama dengan MY, FD sama dengan CY, Fs sama dengan KY. MY plus CY plus KY sama dengan P dalam kurung T. Getaran bebas pada sistem SDOF teredam. Untuk getaran bebas P dalam kurung T sama dengan 0. Faktor dampling dapat digunakan untuk membedakan 3 kasus, diantaranya underdamp atau subkritis 0 kurang dari dampling kurang dari 1, critically damp atau kritis, dampling sama dengan 1, overdamp atau superkritis, dampling lebih dari 1. Kasus underdamp atau subkritis, dengan bantuan formula Euler, penyelesaian umum Y dalam kurung T dapat ditulis dalam bentuk Y dalam kurung T sama dengan E min dampling WN paket T Y0 cos omega dt plus A2 sin omega dt. YO dan YO dapat digunakan untuk mengevaluasi A1 dan A2 dengan hasil Y dalam kurung T sama dengan E min dampling WN maka T dan kurung YO cos
omega dt plus YO plus dumpling WN YO per omega D sin omega dt. Jika harga 20%, maka omega D sama dengan 0,98x omega N. Omega D sama dengan omega N. Kasus critically damp atau kritis. Y dalam kurung T sama dengan YO plus dumpling omega N YO. T tutup kurung E min dumpling WN pangkat T. Kasus overdamp atau super kritis, redamannya lebih besar daripada koefisien redaman kritis, yakni C per CCR lebih dari 1. Penentuan frekuensi alami dasar dan faktor damping dari sebuah sistem SDOF. TD sama dengan 2 per omega D sama dengan 2 per omega N akar 1 min dumpling 2. Level redaman dalam suatu sistem juga tercermin dalam konstanta waktu T yang didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan amplitudo untuk berkurang sejumlah faktor 1 per E. Tegangan 1 per dumpling omega N sama dengan Tn per 2 N dumpling. Getaran bebas dari sebuah sistem SDOF dengan kolom damping. Dalam praktek, redaman ini biasanya terjadi akibat hilangnya sambungan, gesekan antar komponen, dan redaman dari material yang semuanya menyebabkan peril atau struktur menjadi non-linear. FD sama dengan UKMG. Tambahan, perbedaan antara gerak SDOF tak teredam dan SDOF teredam yaitu pada persamaan SDOF tak teredam. Persamaannya hanyalah MY plus KY sama dengan 0. Sedangkan berikut merupakan SDOF teredam. MY plus CY plus KY sama dengan P dalam kurung T, di mana P dalam kurung T sama dengan 0. Pada bagian SDOF teredam, kasus subkritis akan banyak ditemukan. Dumpling merupakan faktor teredam dengan dumpling sama dengan C per CCR pangkat 1. Dengan CCR adalah redaman kritis dan C adalah redaman absolut. Biasanya pada SDOF teredam, soal-soal hanya sampai perpindahan, kecepatan ataupun percepatan tidak dicari. Fungsi dan aplikasi di lapangan antara lain yaitu beban di gedung kan tidak hanya manusia, namun juga ada mesin-mesin yang bekerja, namun mesin ini kan tidak bekerja secara terus-menerus. Ada kalanya mesinnya dimatikan. SDOF teredam ini yaitu mesinnya yang ada dalam gedung. Kalau getaran bebas ini belum ada beban dari luar, maka dari itu rumus-rumus dalam persamaan ini menggunakan Y dalam kurung 0, V dalam kurung 0, artinya struktur ini hanya digeser. Punya perpindahan awal, kemudian dia dilepas, tidak diberi gaya atau forces. Nah, untuk SDOF teredam maupun tak teredam hanya merupakan idealisasi saja untuk mempermudah saja. Jadi anggap saja dalam lapangan ini belum ada wujudnya. Nanti untuk selanjutnya akan ada getaran dipaksa, yakni harmonis dan dinamis. Getaran ini sudah diberi gaya atau gaya luar atau force. Mesin pun juga ada dua yaitu yang bekerja terus menerus merupakan getaran harmonis. Kemudian ketika getaran itu dihentikan maka itu namanya dinamis. Bab 4. Pada bab ini saya akan menjelaskan multi degrees of freedom atau MDOF. Pada bab 1 tadi sudah dijelaskan oleh teman saya apa itu degrees of freedom. Jadi degrees of freedom itu adalah kemungkinan
bergeraknya dua benda, objek, atau possible movement. Misalnya, pada 3 dimensi memiliki 6 degrees of freedom atau memiliki 6 kemungkinan pergerakan, 3 ke arah X, Y, dan Z secara translasi dan 3 secara rotasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa multi degrees of freedom system atau MDOF system itu adalah suatu sistem structure dan dia memiliki 2 atau lebih possible movement atau pergerakan. Contoh, pada dunia teknik sipil banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari, misalnya pada bangunan tingkat tinggi. Pada tiap lantainya itu ketika dikenakan beban lateral misalnya beban angin atau gempa, pada setiap lantainya itu akan bergerak secara berbeda-beda. Tidak secara keseluruhan struktur itu akan bergerak secara bersama-sama. Sehingga lantai 1 memiliki pergerakan yang berbeda terhadap lantai 2 dan seterusnya. Kesimpulannya, single degrees of freedom atau SDOF itu adalah kemungkinan bergeraknya massa ke satu arah yang lebih dominan. Sedangkan untuk multi degrees of freedom atau MDOF itu adalah suatu sistem structure dan dia memiliki 2 atau lebih possible movement atau pergerakan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.